Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para juriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abil khusus yang ada tengah-tengah kita, Abil Qasim, Abil Alqab, kemudian Abil Zain bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian yaitu Alim Zainal Abidin Al-Jufri, kemudian itu adalah Habib Hamzah bin Ahmad Sufyan Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya. Kami tidak menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangkan keberkahan pada malam hari ini dengan kehadiran junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama yang hadir sama-sama kita, para habaib, para alim ulama, kita doakan semoga senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan Allah kabulkan semua apa yang diniatkannya, dan semoga Allah kumpulkan sebagaimana pada malam hari ini Allah kumpulkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, mudah-mudahan dengan kita duduk sebentar di sini Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selalu kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya jualah sehingga kita dapat sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa, itu adalah pembacaan rutin Maulid Simtud Durar. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menyempurnakan majelis pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini itulah bermanfaat terutama kepada diri kami sendiri dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bukan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita dapat apa yang kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Sudah yang kemarin beberapa minggu yang lewat itu kita bicarakan tentang masalah istinja, bersuci, baik hadas kecil ataupun hadas besar, baik najis mughaladah, mutawassithah dan sebagainya sudah kita bicarakan. Masuk kita kepada masalah wudu. Bab wudu, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan sudah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai mereka yang beriman. Jadi dasarnya memang orang sudah adanya kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Idza qumtum ilas shalah, apabila kamu ingin melaksanakan sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu membasuh akan muka kamu. Ya kan? Sudah dibicarakan banyak batas muka dari mana, ya kan? Wa aydikum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain, dan sapu
kepala kamu, dan wa arjulikum ilal ka'bain, dan basuh ori kamu itu adalah kaki kamu sampai mata kaki. Jadi memang ini adalah apabila wudunya tidak sempurna, maka sembahyangnya pun akan kosong, sia-sia aja kita. Nah, jadi sampai kita perhatikan masalah wudu supaya wudu kita ini sempurna, maka hendaklah kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kenapa sini telinga tidak ada? Itu sunnah. Ya, jangan hajat dibuatlah sunnah. Sudah cukup kata-kata kalimatnya. Jangan sunnah hajat. Ini bahagialah. Hajat kalimat itu meringan-ringankan syariat Nabi. Kata hajat itu. Maka apabila meringankan syariat Nabi, hukumnya binasa iman, binasa Islam. Ayo, jangan sampailah kata-kata sunat haji itu, janganlah, cukup sunnah. Jadi kalimat itu kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kalimat akan membinasakan kita. Wudu adalah hukumnya wajib bagi orang yang hendak mengerjakan sembahyang wajib. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata bi ghairi tuhurin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah menerima sembahyang tanpa mengambil air wudu. Ayo, nah, anak-anak buat wajah aja, karena anak-anak asal jangan belum balik. Namun sudah balik jangan, artinya makanya disuruh belajar. Kata kawa kita belajar sendiri, kasih antar anak baik ke pondok pesantren atau orang yang punya ilmu pengetahuan di kampung, kita antar baik-baik. Kita serahkan sama orang tuanya. Salah juga kita kadang diserahkan, kita macam-macami, kadang-kadang anak tuh kadang mau diturun. Tapi malah kita diserahkan, kalau kita tegah macam kita adalah alasannya kepada orang tuanya. Ada juga anak ingin belajar sendiri, kalau ditegur salah tidak mau lagi datang. Jadi diserahkan supaya adalah gurunya memperhatikan. Itu wudu adalah tertentu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi lain tidak ada, ya. Berapakah rukun wudu menurut Imam Syafi'i? Jadi rukunnya wudu menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jawabnya rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat di hati. Niat hendaknya di dalam hati. Jangan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari faradalillahi ta'ala di dalam untuk diucap dengan lidah. Itu hanyalah lapas. Tapi namunnya di dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari faradalillahi ta'ala. Tapi dalam hati sah. Kadang bahasa Indonesia dalam hati misalnya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari faradalillahi ta'ala. Itu yang lebih afdal. Karena ada sebagian orang itu terlalu ilmunya ilmu tauhid. Setiap aku hukumnya syirik, ya kan? Ya kan? Itu hanya orang terkaji ilmu ketuhanan terlalu di dalamnya. Jadi setiap aku hukumnya syirik, ya kan? Jadi dibacanya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari faradalillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi, ya kan? Aku sembahyang maghrib, akunya haram syirik. Jadi usalli dalam hatinya. Cuma
Cuma dikasih tahu lah, jangan sembarang kata syirik macam lah. Ya wa nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari faradalillahi taala. Mau diterjemahkan kan dalam hati terserah, mau bahasa Arabnya di dalam hati terserah lah. Kalau banyak dalam hati juga nawaitul wudu'a li asghari faradalillahi satu hendak air kan dahi tadi turun masih di wadaku baru ada niat, enggak apa-apa ya. Pas tadi enggak ada niat ya sudah sempurnakan, makanya disunnahkan tiga kali untuk menyempurnakannya. Jadi niat jangan sampai kada ada. Apa sebabnya kita dilapaskan dia yusaidul qalbi untuk memudah an-nutqu yusaidul qalbi. Menutur itu, lapas itu memudahkan di hati. Ada juga usalli faradul asri sembilan zuhur. Tapi di dalam hati zuhur enggak apa-apa. Kalau Pak usalli faradul asri sedangkan dia salat zuhur, tapi dalam hatinya zuhur kada apa-apa. Nah, masalah nih sembahyang zuhur dalam hatinya asar itu masalah. Sahih ya. Jadi yang pertama yaitu adalah niat di dalam hati, hendaknya letaknya niat di dalam hati, bukan ditutur dengan lidah, dengan lisan diucapkan, tapi adalah hati yang menutur. Yang kedua adalah membasuh muka. Di sini cepat aja, di sini tidak seperti fikih-fikih yang lain, karena adalah ujungnya adalah masalah itu adalah ilmu kesudahan, artinya ilmu yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara ringkas. Tetapi apabila ada orang ilmu itu ilmu kesudahan yang tidak dimulai dengan dasarnya awal daripada istinja sebagainya, itu adalah dusta aja. Kami pernah membaca, artinya di antara orang kitab juga dengan kitab nukilan, fotokopian, baca. Karena mulai di awal itu mulai istinja juga, istinja juga. Cuma orang memakai itu di ujungnya aja. Makanya bahasa orang berilmu burung ya buahnya diambil. Jangan gitulah. Nabi aja sembahyang sampai bengkak. Kita umatnya mengaku umat Nabi ulang. Yang kedua membasuh muka, mulai dari awal tumbuh rambut kepala sampai ke bawah dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ya, jadi kita adalah dari pintil kiri dan kanan ke pintil kiri, dari ujung rambut sampai ke dagu. Itu batasnya sudah. Hanya liput-liput lah kita semuanya kita basuh. Soalnya suruh 3 kali. Ada salah juga kita di majlisnya Muhammad Nur masalah wudu juga. Guru Ahmad Ghazali demikian juga. Namun karena lancar kaji karena diulang-ulang. Nah, itu masalah kaji apa yang lain ya, dari telinga yang kanan sampai telinga yang kiri. Ya, pintil telinga nih sampai pintil telinga yang kiri, dari ujung rambut sampai ke dagu. Masalah menitikan niat menurut kaul yang itu adalah muktabarah pada yang diperpegangi dan dapat diamalkan. Meletakkan niat wudu ketika air sampai ke muka, barulah berniat di hati. Di muka ini pas di sini ada, samping telinga ada niat, nggak apa-apa. Artinya jatuh niat. Yang penting di muka. Yang penting yang lebih abdal di mana turun air, disitulah awal kita berniat, itu yang paling abdal. Namun bisa kadang-kadang mau waswas itu kadang-kadang awal. Nah, di mana-mana kadangnya tahu nawaitu sampai tahu juga. Orang was-was itu ada memanglah masih basah baju tahu juga.
Sini saja aku berwudu untuk mengerjakan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Jadi nawaitu wudu ali rabbil ada selasdari secara umum. Namun sembahyang nawaitul wudu'a untuk nawaitu wudu'a li fardhi shalah lillahi ta'ala. Saja aku berwudu untuk mengerjakan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Tidak boleh berniat sebelum air sampai ke muka. Belum sampai sudah dia urut niat dah. Ada boleh, ada sah niatnya. Dan jangan sampai ada yang menghalangi air sampai ke muka. Misalnya adalah karet, apakah lem seperti apa, lem apa itu namanya, yang bisa dibuka, ya kan? Yang bisa dikulit dibukain. Nah, ada boleh. Seperti ada getah di muka, maksudnya tadi kita getah karet itu kan yang ada di yang cair atau di hutan yang hidup, lah parah kayak sih atau juga apa? Kalau getah karet sudah ya, iya. Dan lainnya, kotek yang sampai ada perempuan kotek ini di kuku nih, nah koteknya sampai membawa dulu di apa di karet dulu, dibuka dulu ya. Sembahyang kada seranya aja alam urusan itunya. Lah. Nah, karena sekarang ini kan tidak ada lagi jahil di dalam agama. Karena banyak orang-orang yang berilmu. Kalau dulu memang dikatakan jahil bisa, karena artinya dari hutan ke kampung turun itu jauh mencari ilmu, bolehlah. Sekarang tidak ada lagi dibedakan jahil untuk ilmu. Di mana-mana ada yang dapat mempelajari akan dia. Tadi adalah basuh muka. Yang ketiga, membasuh dua tangan sampai lebih dari 2 siku. Artinya dilebihi pada 2 siku. Karena namanya qurratul muhajjalin nanti. Itu tandanya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gampang mengenali umatnya. Di mana yaitu pada ketika mengambil air wudu dilebihkannya, baik di muka kah, baik di tangan kah, baik di kaki kah, lebih. Apabila bercahaya lebihannya, itulah umat Nabi Muhammad. Gampang Nabi mengenali umatnya. Tapi bila kada wudu, ada lebih, tidak ada tanda Nabi kita tahu. Nah, itu adalah sampai siku juga, jangan sampai ada manakah akan masuknya air di tangan tersebut. Ya. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Ini sapu aja lah. Saya terserah juga Pak. Terserah juga sekurang alasnya 3 helai rambut. Nah, sekurang-kurangnya sudah. Kadang kalau di depan di belakang, aku udah minyak apanya, sudah bersisir bagus di muka. Yang di belakang nggak apa-apa, cacapi banyak nggak apa-apa juga. Itu adalah menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh 2 kaki sampai ke 2 mata kaki. Di sini tumit, kita tahu tumit apa itu tumit, ya kan mau tahu. Jadi sampai 2 mata kaki. Orang manusia kan bahasa kita kampung. Nah, artinya sampai 2 mata kaki buku nang ada di persendian lebih hingga atas. Jangan pas-pasan juga. Masa Allah Ta'ala saking betul ya kan. Biasanya. Ya kan, yang sampai Allah Ta'ala ingin memberi gitu kan. Apa? Lebih ya terus Nabi gampang mengetahui, mengenali akan kita. Keenam, tertib itu adalah berurutan dari niat sampai basuh muka sampai 2 mata kaki berurutan. Jangan sampai ada yang menghalangi, sehingga sampai ada yang menghalangi baik di dalam kukunya kan. Nah, dalam kuku
wangi dahulu. Makanya sunnah kita adalah ngorek-ngorek kuku kita, ya, sampai telinga tadi adalah hukumnya sunnah. Dibasuh dapat pahala, kalau dibasuh kada dapat pahala, ya kan? Sah wudunya, tetapi kada mendapat pahala di dalam membasuh telinga. Itu rukun wudu. Ada 6. Anak-anak bertak, supaya aja hafal. Ada kada hafal mungkin tanya ya. Niat membasuh muka di dalam niatun niat, kemudian basuh 2 tangan, kemudian basuh sebagian kepala, kemudian akan membasuh 2 mata kaki, menyapu sebagian kepala dan membasuh 2 mata kaki sampai mata kaki tadi. Kita persendian 6 kaki tadi. Nah, itu adalah rukun daripada rukun wudu. Nah, kemudian yang makruh dalam berwudu, berlebihan memakai air walaupun di tepi sungai yang luas, jangan sampailah seadanya aja, cukup baik. Ini ada memang sebagian ada. Kenapa di sini disebut orang? Karena ada. Jadi ya, ingatkan apabila disebut itu apakah sudah terjadi ataupun belum terjadi. Apabila bisa disebut permasalahan itu apakah sudah terjadi ataupun sebelum terjadi akan sedang terjadi. Gitu. Hakam haram hukumnya berlebihan memakai air waktu untuk berwudu, jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, yang kedua, makruh tidak menyalati janggut yang tebal. Ya, janggut tebal kita ini tipis seberataan kelihatan, bisa ya. Tebal panjang kelihatan. Tandanya tebal itu udah kelihatan apanya, kulit. Apabila kita pandang ada kelihatan kulit itu tebal, masih kayak ini ya, tebal. Wajib kita menyampaikan itu adalah ke dalamnya. Jadi makruh kita tidak menyalat-nyalatinya. Makruh membasuh anggota lebih dari 3 kali atau menguranginya, ya kan? Namun 1 apa biar 2 masih 3 biar 4 5 lah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada wudu paman zada ala hada au naqasa faqad asa wa zalama. Artinya sunnat wudu 3. Barang siapa yang mengurangi atau menambah maka hukumnya makruh. Jangan sampai kita tambahi, kita kurangi juga, jangan, seadanya segitu. Dan membasuh 3 kali, makruh hukumnya lebih daripada 3 kali. Yang ketiga, makruh minta tolong pada membasuh anggota wudu. Minta tolong orang yang membasuhkan orang, atau makruh minta cucurkan air untuk jika tidak ada udzur syara. Ya kan, udzur syara ada, kita seorang ada kawa aja hukumnya makruh. Makruh mendulukan kanan dari kiri, yang kanan dari yang kiri. Jadi kanan duluan baru kiri, jangan kiri baru kanan. Kalau kiri duluan maka hukumnya makruh. Setiap sunat muakkad makruh meninggalkannya. Muakkad makruh meninggalkannya, ya kan? Jadi rukun sudah, makruhnya diperhatikan, karena apabila kita laksanakan yang makruh ini hukumnya adalah kurang pahala kita dalam melaksanakan ibadah, ya kan?
pas-pasan. Nah, jadi jangan sampai mendapat kita pahala ibadah itu adalah berlipat-lipat ganda pahalanya yang kita kerjakan. Nah, mungkin itu aja dulu yang dapat kami sampaikan. Kemudian nanti syarat-syarat wudu itu perlu juga supaya wudu kita adalah sah dan bermutu yang kita laksanakan. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami pribadi sendiri dan para jamaah sekalian. Kita sambung sedikit, itu adalah tentang masalah besok, itu ada hari Arba akhir daripada bulan Safar, dikatakan namanya Arba Mustakmil, ya kan? Akhir Arba di bulan Safar itu adalah namanya hari Arba Mustakmil. Disebutkan dalam kitab Kanun Nazah wa Surur, telah menyebutkan sebagian orang yang arifillah daripada ahli kasyaf, artinya ulama ini, wali ini dibukakan Allah Ta'ala hijab, melihat itu adalah keadaan dunia bulan di bulan Safar, bahwasanya turun bala di bulan Safar itu 320.000 bala. Sebagian ini di dalam sini, sebagian ada juga adalah 3.660 bala yang diturunkan. Ini dari dalam Kanun Nazah yang dibicarakanlah bala yang dalam setiap tahun, dan semuanya diturunkan di hari Arba akhir bulan Safar. Besok lah, baik malam-malam hari ini timbul tadi bulan sampai nanti terbit matahari tenggelam lah, baru habis semuanya 320.000 bala. Nah, Allah turunkan, mudah-mudahan terhindarkan dari bencana. Amin Allahumma amin. Maka jadilah hari itu sepayah-payah, artinya sesulit-sulit sesulit-sulit hari di dalam setahun. Nah, tapi di akhir tadi, makanya sebagian daripada orang mengatakan bulan Safar memang adalah bulan panas, kata orang. Jadi ada sebagian juga mengatakan di dalam bulan Safar itu bulan yang lebih baik daripada 12 bulan. Ya, jadi ada mengatakan bulan panasan, tapi ada juga mengatakan itu di dalam bulan Safar itu adalah bulan-bulan terlebih baik daripada 11 bulan itu. Di antaranya itu satu, hidup sehari sampai hidup 10 bulan di atas. Itu jangan kita melaksanakan apa yang kita laksanakan, kita mulai seperti bikin rumah, ya kan, bikin apa, artinya usaha pertama jangan. Nah, kemudian 20 ke 30 jangan, 21 ke 30 jangan juga. Yang kita ambil 11 sampai ke 20. Jadi hidup 11 di bulan di atas sampai hidup 20 lah. Memang diperdebatkan. Nah, barang siapa mengamalkan amalan yang tersebut di bawah ini, niscaya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bala kejahatan, penyakit, mulai hari itu sampai cukup setahun. Mudah-mudahan ini amalkan kita sama-sama. Insyaallah besok di Masjid Baitur Rahman setelah salat zuhur itu adalah insyaallah mau kita melaksanakan wiridan, itu adalah bulan Safar. Yang pertama adalah sembahyang sunnah mutlak 4 rakaat dengan 1 salam. Nah, sembahyang dulu, ambil air wudu, sembahyang niat sunat mutlak. Nah, itu 4 rakaat 1 kali salam, jangan ada tahiyat awal. Tahiyat awal ada, baca tiap-tiap rakaat sesudah Fatihah
inna a'tainakal kautsar. Hafal bacaan nih, anak-anak aja hafal kan. Cuma banyaknya 17 kali membacanya. Yang kedua ayatnya qul huwallahu ahad. Hafal bacaan juga. Sebanyak 5 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sebanyak sekali, qul a'udzu birabbin nas sebanyak sekali tiap-tiap rakaat. Nah, rakaat pertama inna a'taina 17 kali. Kemudian ini lapas niatnya usalli sunnatal mutlaqi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang sunat mutlak 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, insyaallah besok di Masjid Baitur Rahman di Majelis An-Nur Pengguru Ahmad Ghazali. Nah, kemudian sesudah salam membaca doa ini, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya adid ya azizu jallat li'izzatika jami'u khalqika ikfina min jami'il khalqik ya muhsinu ya mujammil ya mutaqaddil ya mun'im ya muqrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allahumma bisirril hasan wa akhihi wa jaddi wa ummi wa bani ikfina syarra hadzal yawm wa ma yanziru bihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang kedua sesudah sembahyang membaca surah Yasin 1 kali. Apabila sampai di ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, maka dibaca salamun qaulan mir rabbir rahim itu 313 kali. Dia takwa sudah tadi habis maghrib. Lah, guruku Syairi mimpinnya. Yasin sampai di salamun qaulan mir rabbir rahim itu adalah sebanyak 313 kali. Kemudian berdoa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una binal a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu nanti dibaca. Mau sendirian malam ini serahlah. Mau berjamaah besok di Masjid Baitur Rahman. Bapak 2-3 kali sehari. Nah, makanya nih guru kita Abra tahu di Hadramaut itu sembahyangnya dia bukan sekali aja. Ada guru ini mengadakan 4 lagi, ya kan? Ada guru ini mengadakan 4 lagi sama tarawih kan. Dan mau itu kayak itu. Yang guru ini melaksanakan Nabi Isa. Yang itu nanti lah jam 1 malam. Itu subuh. Jadi ikut semuanya. Jadi jangan salah sekali kalau bisa ya. Banyak minta. Ada satu yang sampai dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita kan tahu yang mana Allah kabulkan, ikut yang mana. Mudah-mudahan itu adalah dikabulkan subhanahu apa yang kita minta. Nah, ini yang upak ini dan fotokopinya. Jadi biasanya membagikannya biasanya. Nah, itu dan kita amalkan besok, mudah-mudahan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kita berkumpul pada hari ini memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita, Allah lepaskan kita daripada bala yang Allah turunkan ke dunia ini yang sebanyak rupa itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai karena kepada kita Allah hindarkan daripada bala tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah sehatkan badan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyakkan rezeki kita untuk ibadah, niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya kepada kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Kami minta maaf, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.